caleg untuk PDIP Perjuangan di Kota Bandar Lampung ini yang muncul ini apakah banyak yang incumbent apa banyak wajah baru? Jadi bukan mentang-mentang kemudian populasi lagi tinggi, kemudian kita langsung harus pasang dia. Tidak juga. Nggak ya? Tidak jaminan itu soalnya. Nggak ada jaminan. Oke. Ya silakan aja mereka. Ini kan proporsional terbuka. Iya. Silakan mereka sosialisasi pendekatan ke masyarakat. Mereka bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Saya tidak mengatakan bahwasanya semua masyarakat di Bandar Lampung itu pragmatis, ya. Ya kan? Apa buktinya? Dari semua caleg PDI Perjuangan, itu dari suara perolehan perdapil ya, suara perdapil itu, yang nyoblos gambar partai di PDI Perjuangan itu banyak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun pemirsa. Saya Novi Balga, kita hadir lagi dalam program Ngobrol Politik. Nah, tahun 2024 sudah tidak lama lagi, dan bagaimana kesiapan dari masing-masing partai politik yang ada di Provinsi Lampung, khususnya para ketua DPC Kota Bandar Lampung. Hari ini saya hadirkan ada Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung, ada Mas Wiyadi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir ya Mas. Siap. Kita pengen kotak-katik nih Mas, pengen tahu kesiapan dari PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung untuk menyambut pemilu tahun 2024. Seperti apa Mas? Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Ya, kalau di PDI Perjuangan tentunya kita sudah melakukan konsolidasi kepengurusan internal dari tingkat DPC sampai dengan anak ranting. Itu sudah selesai dari 2 tahun yang lalu. Udah anak ranting itu tingkat kelurahan ya? Tingkat lingkungan, bahkan di bawahnya kelurahan. Oh gitu, ya. Oke. Jadi alhamdulillah infrastruktur di PDI Perjuangan itu sudah sangat jelas, sudah sangat rapi. Kemudian dalam setiap event-event kegiatan selalu aktif, apalagi dalam untuk menyongsong pemilu di 2024. Nah, kita pengen tahu nih, seperti yang kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini adalah partai pemenang pemilu 5 tahun lalu. Bukan hal yang mudah mungkin untuk mempertahankannya, Mas? Ya. Kira-kira gimana? Ya, kalau patah mengatakan lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Oke. Nah, tentunya 2 kali ya kemenangan di Kota Bandar Lampung. Betul. Di periode 2014-2019, 2019-2024. Dan kita juga dari pusat sudah mencanangkan untuk hat-trick. 3 kali menang berturut-turut. Kalau 3 kali menang berturut-turut, kesampaian tuh hat-tricknya. Mudah-mudahan ya. Nah, itu juga itu bukan hanya slogan, bukan hanya impian belaka. Tentunya kita lakukan dari jauh-jauh hari. Salah satunya adalah tadi tuh, menyiapkan perangkat infrastruktur, kepengurusan, yaitu dari tingkat kota sampai dengan tingkat anak ranting atau tingkat lingkungan. Terus kemudian apa? Yaitu kegiatan-kegiatan partai yang selalu menyapa, kita selalu berbaur dengan masyarakat, terjun ke masyarakat. Ya, hal itu selalu diingatkan baik melalui pesan-pesan harian dan juga melakukan dalam setiap konsolidasi partai oleh Ibu Ketua Umum kami tercinta, Ibu Megawati, selalu mengatakan, "Hei, kalian jangan mabuk, jangan lupa daratan, apalagi yang duduk sebagai legislatif, eksekutif, gunakan, manfaatkan kedudukan kalian untuk memberikan aspirasi untuk melayani masyarakat di wilayah tempat kalian bertugas." Itu selalu diingatkan. Itu kalau slogan Partai Wong Cilik itu masih berlaku sampai sekarang, Mas? Sampai saat ini tetap berjalan. Artinya bahwasannya apa yang menjadi aspirasi-aspirasi daripada kalangan masyarakat, seperti halnya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kecil, kemudian program-program daripada partai, itu harus menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada masyarakat-masyarakat Wong Cilik atau masyarakat tidak mampu. Iya. Kota Bandar Lampung ini termasuk kota besar kan, Mas? Ya, artinya hal apa sebenarnya sih kalau dari para legislatif ini nanti mereka yang sudah jadi itu yang harusnya menjadi program mereka gitu untuk Kota Bandar Lampung ini? Ya, sebenarnya PDI Perjuangan tuh di setiap kabupaten tuh konsen terhadap pertanian dan perdagangan. Hanya saja di Kota Bandar Lampung ini kan minim, sangat kecil ya porsi pertaniannya. Sehingga apa? Yaitu adalah kaum urban. Apa kaum urban itu kebutuhannya? Pertama adalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ya. Nah, itu yang menjadi perhatian kami dan juga tidak kalah penting infrastruktur. Iya, betul. Ya kan, infrastruktur. Nah, infrastruktur kan meliputi banyak hal. Kalau mereka di wilayahnya di kota besar aja gangnya banyak berlubang. Karena juga banyak sekali kader-kader kita yang duduk di legislatif ketika reses
ketika terjun ke masyarakat langsung keluhannya itu. Apalagi di tahun ini Bandar Lampung keluhan jalan rusak itu cukup meningkat. Oh, cukup meningkat agak ya? meningkat ya kan daripada tahun-tahun yang lalu. Oke. Nah, ini juga sudah diperjuangkan oleh kader-kader kita yang duduk di legislatif agar kiranya mendorong pemerintah untuk lebih fokus perbaikan infrastruktur. Kemudian adalah pendidikan dan kesehatan. Iya. Itu harus menjadi concern dari para caleg. Terus Betul. begini Mas, boleh dibocorin nggak sih Mas, caleg untuk PDIP Perjuangan di Kota Bandar Lampung ini yang muncul ini apakah banyak yang incumbent, apa banyak wajah baru? Ya, kita sebagai partai terbuka, ya sebagai partai terbuka dalam setiap event pemilu, baik pileg maupun pilkada, pilpres, itu terbuka kepada seluruh masyarakat. Untuk pileg Kota Bandar Lampung, kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah memenuhi persyaratan peraturan, boleh mendaftar secara terbuka di DPC maupun DPD. Oh gitu, oke. Tapi yang kita bidik pun ada sebetulnya, yang kita anggap memang potensial gitu. Itu ada juga nggak seperti itu? Ya, dalam rekrutmen, ya kan, itu kita banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak di bidang apa ya namanya wisata, kemudian ada yang bergerak di bidang kepemudaan, ada yang bergerak di bidang agama, ya kan, dagangan barang dan jasa, ada semua. Pindahan dari partai lain ada? Pindahan dari partai lain, ya sepertinya ada. Ada juga. Ada juga ya. Tapi nggak banyak, hanya 0,sekian%. Sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan sendiri nih, khususnya di Kota Bandar Lampung, caleg itu syarat apa sih untuk menjadi caleg PDI Perjuangan itu? Khususnya Kota Bandar Lampung ya, kan beda-beda daerah beda yang harus dikuasain. Itu seperti apa kalau Bandar Lampung sendiri? Yang pertama jelas memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan sesuai dengan PKPU yang ada. Yang kemudian yang kedua adalah tentang pemahaman ideologi Pancasila. Itu yang lebih utama. Populer nggak? Masuk juga? Nggak masuk. Nggak ada. Karena banyak sekali ya kan caleg di PDI Perjuangan, ini kita tidak selalu melakukan pendekatan kepada orang yang popularitasnya sedang tinggi. Enggak. Sehingga banyak sekali kalau Mbak Novi lihat, itu caleg-caleg yang kemudian jadi dari PDI Perjuangan itu adalah orang yang rata-rata memang bergerak di masyarakat di wilayah sekitarnya. Kita tidak pernah membajak. Tidak pernah memunculkan orang baru blok gitu yang tidak dikenal sebelumnya gitu. Iya, jadi bukan mentang-mentang kemudian popularitas lagi tinggi, kemudian kita langsung harus pasang dia. Tidak juga ya? Tidak jaminan itu soalnya? Nggak ada jaminan. Yang pertama saya katakan tadi, kalau popularitas tinggi, tetapi nilai pemahaman dia terhadap ideologi Pancasila kurang, itu pasti nggak akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ideologi Pancasila itu sangat diutamakan sekali Mas. Iya, karena apa? PDI Perjuangan selalu menekankan tentang ideologi Pancasila, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Kalau nggak salah di PDI itu ada kayak sekolah itu ya? Sekolah partai. Sekolah partai, lucu ya. Jadi dia tuh kayak, jadi kayak asrama ya Mas ya. Jadi kepala-kepala daerah juga saya lihat tidurnya juga kayak gitu. Pak Ganjar yang sekarang capres di PDI pernah tidur di barak itu di sekolah partai di Lenteng Agung. Itu macam-macam. Tergantung tujuan sekolah partai yang dilakukan pada saat itu apa. Untuk pilkada ada. Untuk kemudian pimpinan-pimpinan partai ada, ya kan, itu macam-macam. Untuk struktural partai ada. Nah, Kalau untuk caleg nggak? Untuk caleg saat ini lebih kepada itu sudah ada kemarin pada struktural partai. Itu mereka rata-rata 3-5 hari. Oh ya. Lumayan. Ya itu di situ sebenarnya di tempatnya di situ ya Mas. Nah betul Mbak, di situ di tempat bagaimana rasa kebersamaan, rasa gotong royong dan rasa saling menghormati. Bukan karena jabatannya, ya kan, mau kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, semuanya tidur dalam barak yang sama. Tahun 5 tahun yang lalu Mas, periode 2019 ya? 14-19. 19. Kemarin itu berapa formasi PDIP di kota? Kita menang dengan jumlah kursi 9. Dari 50. Dari 50, Ada yang satu dapil double berarti ya? Ada yang dua. Ada yang dua, ada yang satu. Kita kan 6 dapil ya? 6 dapil ya? Tahun ini sama ya? Tahun depan tuh sama? Tahun berubah depan gak? juga 6 dapil. Tetap 6 dapil ya? Berubah kecamatannya aja? Kecamatan tetap. Hanya sebutan dapilnya saja yang berbeda. Jadi gimana? Seperti kemarin Kemiling, tempat saya dapil 6, sekarang berubah menjadi dapil 3. Oh gitu, Namanya aja. Namanya aja yang berubah. Terus targetnya seperti apa Mas? Untuk pileg berikutnya? Setelah kita lakukan kajian evaluasi mendalam dari internal PDI Perjuangan, ya kan, insya Allah PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung ini dari 9 kursi
kita optimis naik jadi 12 kursi. Di 12 kursi. 12 kursi. Ini bukan, saya katakan tadi, bukan hanya hayalan atau punya omongan kosong belaka. Ya itulah dari kajian-kajian, hitungan-hitungan yang benar-benar sudah seketat mungkin itu ya. Tapi bisa aja nambah nggak tuh malah? Ya, hal itu bukan hal yang tidak mungkin ya kan, karena ada juga tentang efek koktail daripada pencapresan PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Ini membawa dampak positif juga isu-isu di tengah masyarakat. Jadi dari 9 jadi 12. Ya. Terus Mas, penempatan caleg dalam satu dapil itu apakah berdasarkan dia memang incumbent di daerah itu atau apa? Ini terkait dengan nomor urut, Mas? Ya, yang pertama incumbent. Incumbent itu mendapatkan prioritas. Kenapa? Karena dia sudah membina duluan lah. Membina gitu duluan, sehingga kita berikan kebebasan kepada mereka. Anda mau nyalek dari dapil yang sama atau mau pindah? Ditawarkan begitu ditawarkan. ya? Terus kemudian kita juga berikan kebebasan kepada seluruh kader maupun dari umum yang mau nyalek. Mereka mau dapil mana? Jadi kita tidak si A nyalon daftar calon dapil 1. Kemudian dengan serta-merta tidak ada komunikasi, kita pindahkan dapil 3. Karena bisa gitu ya. Ketika dia nyalek di dapil tersebut, pasti sudah punya hitung-hitungan. Betul. Mungkin pertama domisili di situ, yang kedua sudah melakukan pembinaan, dikenal di wilayah tersebut. Jarang sih kalau incumbent pindah sih, jarang ya. Ada nggak juga? Ada satu di Bandar Lampung. Ada. Tadinya caleg dapil Panjang, pindah ke dapil 1 di wilayah Teluk. Dengan alasan pindah domisili atau gimana? Punya kantong baru di situ. Yang pertama, kebetulan yang bersangkutan adalah ketua PAC di wilayah kecamatan yang baru. Di wilayah Teluk. Terus kemudian setelah dia menjadi ketua PAC tersebut, memang dia sudah melakukan pembinaan di wilayah tersebut. Sehingga ketika kita tanya mau dapil lama atau pindah, malah mau pindah. Dia mau pindah. Jadi nggak kita pindahkan. Baik. Terus gini Mas, kalau soal hitung-hitungan jumlah suara ya Mas, itu ditargetin nggak satu orang caleg itu minimal mendapatkan berapa suara, gitu-gitu nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi? Ya silakan aja mereka. Ini kan proporsional terbuka. Silakan mereka sosialisasi pendekatan ke masyarakat. Mereka bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Bahkan kalau bisa ngangkat-ngangkat nomor-nomor berikutnya gitu ya, maju juga. Tapi boleh dicek di hasil KPU tahun yang lalu, suara PDI Perjuangan setiap caleg yang jadi itu cukup signifikan. Kalau kantong PDI sendiri di Bandar Lampung ini lebih banyak di mana? Daerah mana Mas? Kalau kantong, ya sekarang ini hampir rata ya kan. Terutama di wilayah pesisir. Pesisir. Pesisir itu cukup seksi ya di situ. Suara-suara masyarakat pesisir ya. Tapi nggak kalah penting kemarin adalah suara kita cukup tinggi itu di dapil 4 dan 5 kemarin. 4 dan 5 itu 4, 5. Kalau sekarang itu ya tetap namanya 4 dan 5. Yaitu wilayah Kedaton. Masuk 4 5 itu ya, Labuan Ratu, ya kan? Tanjung Senang. Nah, bukan dong. Kedapil kalau kemarin ya Labuan Ratu, Kedaton, Wehalim. Wehalim. Nah, dan juga Sukarame, Tanjung Senang. Sukarame dan Sukabumi. Nah, itu cukup signifikan. Itu suaranya 2 kursi itu lebih. 2 kursi lebih. Ya kan, 2 kursi lebih. Kalau kemarin tambah sedikit lagi bisa 3 kursi. 3 kursi. Nah, itu hal apa yang dilakukan bisa seperti itu? Terobosan apa yang dilakukan oleh para caleg itu? Ya, yang pertama tentunya mereka setiap hari itu jangan berhenti ya? Jangan sampai berpuas diri untuk menyapa langsung dengan masyarakat dan mereka juga memberikan bukti otentik, faktual terhadap apa yang diingin oleh masyarakat itu bisa direalisasikan oleh mereka. Karena apa? Kita manusia itu selalu memberikan sentuhan. Ketika kita sudah berkomunikasi, kita berikan sentuhan, insya Allah hatinya itu akan dekat dengan kita. Tapi Mas Wiyadi masih percaya nggak? Atau masih setuju nggak kalau kita dibilang masyarakat sekarang ini masih tetap pragmatis? Ya, sebagian itu kita tidak bisa menafikan. Ya kan? Karena apa? Saya tidak mengatakan bahwasanya semua masyarakat di Bandar Lampung itu pragmatis. Ya kan? Apa buktinya? Dari semua caleg PDI Perjuangan,
itu dari suara perolehan perdapil ya, suara perdapil itu yang nyoblos gambar partai di PD Perjuangan tuh banyak. Oh, lebih banyak Nyoblos gambar partai. Oke, partai. Ada Oke. caleg di PD Perjuangan terpilih. Karena? Iya terpilih ya, umpama yang nyoblos nama yang bersangkutan 3.000 sekian. Suara masyarakat yang nyoblos partai itu sampai 4.000 sampai 5.000. Terbantu oleh itu ya? Itu semua. Sehingga saya memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Lampung bahwasanya mereka memilih itu tidak berdasarkan calonnya. Bukan, berdasarkan apa tadi pragmatisme tadi. Oh ya, oke. Tapi karena kecintaannya kepada partai itu. Kecintaan terhadap partai. Oke, luar biasa. Itulah yang menyebabkan banyak dapil PD Perjuangan itu bisa dapat 2 kursi. Bisa dapat 2 ya. Rata-rata 2. Dapat 2 kursi berapa dapil ya kemarin itu? 3 ya. 3. Ini kita mau tambah lagi. Sebenarnya dikit banget sih dari 9 ke 12 itu 3 doang. Karena di tahun 99, tahun 99 PD Perjuangan itu pernah 16 kursi. Kan? Oh iya. Iya, 16 kursi. Ketika 99 ya? pemilu pertama kali pasca reformasi. Oke. Nah, kita ingin mengembalikan kejayaan PDI Perjuangan pada saat itu. Nah, membuat masyarakat ini memilih partai PDI ya. Kita bukan mengesampingkan calon, tapi lebih ke partai. Isu-isu itu kan akan berpengaruh ya, Mas? Betul. Nah, isu apa yang dibawa untuk membuat PDI ini semakin banyak dicintai dan dipilih nantinya? Ya, kalau secara proporsional terbuka untuk tingkat kabupaten kota, yang pertama adalah personal. Oke. Personal branding daripada masing-masing caleg. Oh ya, kan? oke. Yang kedua, itu untuk menengah ke atas itu mereka lebih condong kepada isu-isu nasional. Ya kan? Siapa calon presiden yang diusung, bagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk daerah-daerah, apakah KJP, bukan KJP, Kartu Indonesia Sehat, KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya kan? Nah, apakah itu isu itu bisa dibawa? Isu itu dibawa, karena kebetulan itu juga kebijakan-kebijakan dari kader PDI Perjuangan yang ada di Jakarta. Terus kemudian di daerah juga masing-masing person. Bagaimana personal branding daripada masing-masing caleg ke masyarakat itu laku atau tidak programnya? Betul. Apakah yang bersangkutan itu kalau orang kita bilang songong atau enggak? Ya? Terus dia nggak ramah gitu sama masyarakat ya? Gitu. Karena netizen, orang sebenarnya kalau fish ya kan, nggak senyum itu belum tentu nggak ramah. Betul, memang bawaannya. Terus kan gini, hasil dari pileg inilah yang akan nanti membuat pilpres itu menjadi menang juga. Betul. Nah, itu langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa tuh? Ya, itulah satu tarikan napas. Ya kan, pilpres bersamaan dengan pileg. Nah, tentunya itu tadi program-program daripada nasional, pilpres, kita harus sandingkan dengan program-program PDI Perjuangan di Kota Bandar Lampung. Ini harus satu tarikan napas, segaris, bagaimana nanti kebijakan pemerintah pusat itu dapat juga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung. Jadi isu nasional itu akan menjadi modal yang baik sekali untuk para caleg bersosialisasi. Kita tidak menafikan itu. Kadang-kadang ada orang menyatakan isu nasional tidak berpengaruh terhadap daerah. Ternyata sangat berpengaruh ya. Kita lihat survei kita di internal itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Walaupun akhirnya masyarakat jadi lebih kepada tokoh nasionalnya ya, bukan kepada calegnya ya, tapi yang membawa itu kan calegnya. Kalau yang ini ya, caleg DPR RI. Caleg DPR RI itu proporsinya itu lebih besar daripada isu nasional. Boleh dikatakan DPR itu 70% itu isu nasional, 30% itu personal branding daripada si caleg. Kalau provinsi itu masih 50-50. Isu nasional dan personal branding. Kalau kabupaten kota, ini memang lebih besar pada personal branding daripada si caleg. Ya, kan kebalikannya daripada pusat. Iya, tapi tetap membawa misi dari isu nasional tadi, walaupun presentasinya tidak sebesar waktu tadi. Karena apa? Mereka udah milih, capres PDI Perjuangan, Pak Ganjar. Kemudian tinggal sinkronkan lagi caleg di daerah itu siapa, dia akan coblos siapa. Kalau dia tidak ada yang ngemit dengan semua caleg atau tidak kenal dengan caleg yang disodorkan, dia akan coblos partai. Yang penting tetap lari ke partai PDIP gitu. Tetap, karena yang jelas kita sampaikan kepada seluruh caleg PDI Perjuangan, yaitu ikhtiar. Terus kemudian jangan lupa daripada pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, selalu turun di tengah-tengah masyarakat, selalu memberikan pengabdian kepada masyarakat dengan tulus. Jadi tidak ada jarak dengan masyarakat itu, gitu ya. Kuncinya di situ. Baik, Mas Wiyadi sukses selalu untuk PDI Perjuangan Kota Bandar Lampung. Untuk Mas Wiyadi, Mas Wiyadi dapilnya mana nih? Saya
Sekarang dapil 3, Dapil yaitu 3, Tembiling, Langkapura, dan Raja Basa. Oh, Kebiling, Langkapura, dan Raja Basa. Mudah-mudahan selalu sukses ya Mas Wiyadi. Amin. Sukses juga untuk PDIP. Terima kasih waktunya. Oke. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan saya dengan Mas Wiyadi, Ketua PDIP Kota Bandar Lampung, dalam program Ngobrol Politik kali ini. Semoga ini bisa menjadi pemicu buat masyarakat yang sangat cinta dengan PDI Perjuangan. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Mas Wiyadi itu akan membuat masyarakat akan nggak salah milih lagi gitu ya. Baik, terima kasih Mas Wiyadi waktunya, dan saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas.